penting ya, sebagaimana dulu di kajian BIC ya, saya pernah mengulas ini, parenting itu penting. Tetapi kebanyakan sumber persoalan dalam parenting adalah ya parentnya itu. Ya. Jadi parenting itu penting, tetapi yang harus kita ingat bahwa kebanyakan persoalan justru bersumber dari parent ya, dari orang tuanya. Oleh karena itu, saya mengajak kepada diri saya sendiri, khususnya kepada istri saya sebagai partner saya dalam melakukan parenting kepada anak-anak, juga kepada antum semua yang mengikuti kajian sore hari ini, untuk senantiasa meningkatkan kapasitas diri kita sebagai orang tua, ya, untuk berusaha memperbaiki, meningkatkan ya, dan mengoreksi kalau memang ada sifat-sifat, sikap-sikap yang dalam mendidik anak-anak ini, anak-anak kita itu mungkin ada kelemahan, ada keliruan, ya, ada kesalahan. Nah, dengan semangat itu kita berusaha menjadi orang tua yang lebih baik, ya. Dan kajian pada sore hari ini mudah-mudahan bisa memberikan bekalan ya, atau mungkin peringatan ya, atau mungkin nasihat kepada kita untuk lebih baik lagi dalam hal menjadi seorang orang tua. Hadirin rahimakumullah, menjadi orang tua adalah amanah ya, amanah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita melalui 2 step ya di tespek ya. Dan lebih-lebih ketika Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan kepada kita tangisan anak bayi kita, maka disitulah amanah sebagai orang tua bermula. Maka titipan Allah Subhanahu wa taala, anak kita adalah amanah yang harus kita jaga, maka jadilah orang tua yang amanah. Nah, kondisi saat ini COVID-19 menjadi amanah, menjadi ujian bagi setiap orang. Ya. COVID-19 menguji amanah setiap orang. Tapi bagi kita seorang muslim, Ramadan menguatkan setiap muslim untuk menghadapi ujian. Jadi di satu sisi kita memang sedih karena kita dilanda oleh musibah yang cukup besar, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan Ramadan kepada kita sehingga kita bisa mengisi Ramadan ini dengan ya menguatkan jiwa kita, menguatkan iman kita dalam menghadapi musibah COVID-19. Nah, COVID-19 mendekatkan setiap orang dengan keluarganya. Tetapi Ramadan tidak hanya itu. Ramadan mendekatkan setiap muslim dengan Allah dan agamanya. Ya, oleh karena itu, mudah-mudahan di Ramadan kali ini, terlebih karena kita sangat dekat antara orang tua, anak, ya, anak tidak sekolah, interaksi dengan orang tua semakin sangat intensif. Ya. Nah, kedekatan ini yang kita manfaatkan untuk menanamkan nilai-nilai, untuk menanamkan sikap-sikap dan sifat-sifat sifat-sifat mulia yang seharusnya diajarkan kepada mereka. Salah satunya yang akan kita bahas hari ini adalah tentang amanah. Memulai kajian ini saya akan membacakan salah satu ayat dalam surat Al-Ahzab, tepatnya ayat 72. Allah berfirman, Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha washfaqna minha wa hamalahal insan. Artinya sesungguhnya kami telah menawarkan ya amanat kepada langit-langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, fa abaina ayyahmilnaha.
maka mereka makhluk-makhluk Allah yang besar itu menolak ya, untuk memikulnya. Wa asfaqna, dan mereka merasa berat, ya, merasakan berat untuk memikul amanah tersebut. Wa hamalahal insan. Lalu manusia kita lihat dulu deh tayang kecil-kecil yang mungil-mungil itu, yang punya banyak kelemahan, mau kemudian ayat ini mengabarkan kepada kita bahwa mengemban amanah dunia ini menjadi takdir bagi kita. Ya, oleh karena itu kita tidak bisa mengelak ketika kita sudah menerima kehidupan yang Allah berikan, ketika kita sudah menerima berbagai karunia yang Allah berikan, kita menjadi bagian warga bumi ini, maka kita tidak bisa mengelak untuk mengemban amanah yang Allah berikan. Ya. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk memahami kembali, merenungi kembali makna amanah ini. Kenapa? Karena ini urusan besar. Ya. Saking besarnya, bahkan langit-langit, gunung dan bumi enggan menerima, enggan mengemban amanah tersebut. Maka ketika ketika manusia mau mengemban amanah ini, maka dia harus menyadari tentang keberatan, tentang kebesaran dari amanat yang Allah berikan kepada manusia. Oke, kita lanjutkan dalam hal memahami amanat ini dari definisi lah ya. Kita mulai dengan definisi. Nanti kita setelah memahami amanah ini bukan hanya untuk kita fahami dalam artian sebagai ilmu, tetapi karena ini kajian parenting, maka selanjutnya ya, apa yang kita pahami hari ini, ilmu yang Allah berikan kepada kita saat ini juga menjadi amanah ya, untuk kita ajarkan, kita didikan, kita tanamkan kepada minimal anak-anak kita sendiri gitu ya. Ikhwafirahmakumullah, para pemirsa di manapun berada, banyak para ulama mendefinisikan amanah ya, di antaranya saya mendapatkan sebuah definisi yang mengatakan al-amanatu diddul khiyanah. Amanat itu adalah kebalikan dari khianat. Ya. Wahya sifatun jamilah, dan amanat itu adalah sifat yang sangat indah. Apa yang sangat indah tersebut? Wahya wad'u kulli syai'in fi maudihi. Ya. Amanat adalah meletakkan, menyimpan, memberikan segala sesuatu fi maudi'in, pada tempatnya. Ya. Wahya adaul hukuk, dan dia amanat tersebut adalah menunaikan hak-hak. Jadi ketika kita diberi hak atau kita ada hak orang, kemudian kita berikan hak tersebut, itulah amanah. Wal muhafadatu 'alaiha, bukan cuma memberikan ketika kita belum mampu memberikannya dan masih ada dalam genggaman kita, maka amanat itu kita pegang, kita jaga ya. Kita al muhafadatu 'alaiha. Fal muslimu, maka seorang muslim yu'ti kulladzi haqqin haqqahu. Ya, memberikan semua yang memiliki hak, haknya. Ya. Jadi kewajiban seorang muslim agar menyampaikan, memberikan ya setiap yang memiliki hak, haknya itu. Ya. Nah, inilah amanat ya. Jadi amanat itu kebalikannya khianat. Ketika kita diberikan amanat, kemudian kita tunaikan, ketika ada orang yang memiliki hak dari kita, kita tunaikan, ya, maka kita disebut amanat. Dan sebaliknya, ketika orang memiliki hak dari kita dan kita abaikan dan kita enggan memberikannya, maka itu disebut khianat.
Dari definisi tersebut, maka ada 3 madzahir, ada 3 alamat, ada 3 ciri, ya, ciri dari orang yang memiliki sifat amanah. Ya. Apa saja? Yang pertama, aifatul amin amma laisa lahu bihi haqqun. Ya, seorang yang amin, yang memiliki sifat amanah, dia memiliki iffah, memiliki kemampuan menahan diri dari apa-apa yang bukan menjadi haknya. Ya. Apa-apa yang bukan menjadi haknya, dia tahan untuk mengambilnya, untuk menguasainya, atau untuk merebutnya. Itu sifat yang pertama. Ya, tidak pernah merasa ingin memiliki sesuatu yang bukan haknya. Yang kedua, ta'diyatul amin ma yajibu min haqqi ghairihi. Ya. Seorang yang amanah itu senantiasa memberikan, ya, apa yang menjadi kewajibannya dan menjadi hak orang lain, memberikannya, gitu. Jadi senantiasa memberikan apapun yang dalam dirinya yang bukan hak dia, ya, dia berikan, dia lepaskan. Ya, itu ciri yang kedua. Dan yang ketiga, ciri orang yang beramal itu adalah ihtimamul amin bihifdi mastumina alaihi min huquqin. Ya. Senantiasa menjaga apa-apa yang diamanahkan kepada dirinya dan tidak pernah mengabaikannya. Itu ciri-ciri amanah. Nah, dengan ciri-ciri ini, dengan ciri-ciri amanah ini, kita bisa mentafakuri mungkin, ya. Kejadian COVID-19 bisa jadi terjadi karena ulah sebagian manusia yang tidak menunaikan amanahnya, ya, yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita tahu informasinya bahwa COVID-19 ini bermula dari Wuhan yang katanya berasal dari kelelawar yang dimakan oleh orang-orang sana. Gitu. Ya, ketika makhluk predator yang tugasnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga ekosistem, keseimbangan ekosistem hayati, ya, tiba-tiba dijadikan konsumsi oleh manusia, maka di situ sudah ada pelanggaran amanah. Maka harilah COVID-19 ini. Atau bisa jadi ada yang berpendapat bahwa COVID-19 ini adalah bagian dari perang biologi. Maka di situ juga ada amanah yang dilanggar. Ketika manusia harus menjaga keamanan sesama manusia, dia mengabaikannya demi kepentingan negaranya, demi kepentingan kekuasaannya dan sebagainya, maka terjadilah apa yang hari ini kita alami. Maka sebagai Muslim, sebagai penganut agama Islam yang rahmat bagi seluruh alam, kita harus mengembalikan kondisi yang mengembalikan kondisi ini kepada yang lebih baik, kepada yang sebenarnya. Gitu. Artinya amanah bagi kita untuk memperbaiki kondisi ini. Amanah bagi seorang Muslim dengan kemampuan yang dia miliki untuk menyelesaikan, untuk memperbaiki, untuk meringankan, ya, permasalahan yang dihadapinya termasuk COVID-19 ini. Nah, bisa jadi khawfiramakumullah, ujian COVID-19 ini ya tadi menguji amanah setiap orang. Menguji amanah kita sebagai orang tua, apakah kita bisa melindungi anak-anak kita, keluarga kita, ya, dengan kondisi seperti ini. Menguji para pemilik kekuasaan, yang pemilik mandat, ya, pemerintahan, ya, apakah dengan kekuasaan yang dimilikinya mampu melindungi rakyatnya. Ya. Menguji para dokter, para tenaga medis yang dengan keilmuan yang mereka miliki, dengan sumpah jabatan yang sudah mereka lakukan, ya, apakah mereka sanggup
mengamalkan menunaikan amanahnya, itulah ujian. Oleh karena itu, rahimakumullah, selain kita harus menanamkan dalam diri kita, kita juga diharapkan mampu dan bisa menanamkan sifat amanah ini kepada anak-anak kita. Ya. Karena ada orang yang diberi amanah besar ketika dia dewasa. Namun ketika dia tidak dilatih untuk menunaikan amanah-amanah yang kecil, amanah-amanah yang sedikit, maka ketika dia diberi amanah yang besar, dia tidak mampu. Oleh karena itu, mendidik anak agar memiliki amanah sejak dini, itulah hal yang sangat penting kita lakukan. Inilah tujuan dari kajian yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan nanti kita dengan kemampuan kita masing-masing mampu memberikan didikan, kemudian pengajaran, pelatihan, amanah kepada anak-anak. Nah, sebelum kita ke tataran teknis bagaimana cara menanamkan amanah ini kepada anak-anak, ya terlebih dahulu mari kita pahami lebih dalam, ya, apa itu tentang amanah, bukan hanya sekedar definisi, tetapi juga kita pahami dari sisi makanatul amanah fil Islam. Ya. Posisi atau kedudukan, ya, kedudukan amanah dalam ajaran Islam. Ikhwanillahi, dalam Islam amanah ini adalah satu di antara asas-asas akhlak mulia Islam. Satu di antara pondasi, di antara tiang-tiang akhlak Islam. Ya. Maka beberapa memiliki amanah ini suatu keniscayaan bagi orang yang mengaku beriman, mengaku sebagai umat Rasul, mengaku sebagai hamba Allah. Ada beberapa hal yang bisa kita kaji, kita renungi mengenai kedudukan amanah dalam Islam. Yang pertama, amanah adalah al-amanatu khuluqun min akhlaqillahi azza wa jalla. Amanat adalah salah satu akhlak di antara akhlak-akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah ketika dititipi sesuatu, dia tunaikan. Allah ketika diminta sesuatu, dia jawab. Allah ketika diminta agar dia menjaga kita, Allah jaga kita. Ya, sebagaimana dalam surat Yusuf Allah berfirman, "Fallahu khairu hafidhan wa huwa arhamur rahimin." Ya. Dan Allah sebaik-baiknya penjaga dan dialah zat yang paling menyayangi di antara yang menyayangi. Ya. Artinya memiliki sifat amanah, ya. Allah adalah memiliki sifat al-mu'min, ya. Artinya Allah memberikan keamanan dan Allah melaksanakan semua yang menjadi kewajibannya dan hak hamba-hambanya, ya. Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Sehingga sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka kita berkewajiban memiliki akhlak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, yang paling agung, bahwa amanah ini adalah akhlak Allah Subhanahu wa taala, ya, atau karakter Allah Subhanahu wa taala, atau sifat utama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kedudukan akhlak ini sangat penting. Kenapa? Karena al-amanatu khuluqur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Amanah ini adalah salah satu akhlak paling mulia yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan dia termasuk
4 ya, 1 dan 4 sifat Rasulullah SAW. Amanah, fatonah, amanah, fatonah, tablik dan siddiq ya. Siddiq, amanah, fatonah dan tablik. Bahkan sebelum Rasul menjadi seorang nabi ya, yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Rasul telah memiliki gelar Shadiqul Wa'di ya, As-Shadiqul Amin. Ya, memiliki gelar As-Shadiqul Amin. Artinya sifat amanah Rasul itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Tidak bisa dibantah lagi. Bahkan kalau kita membaca sejarah bagaimana Rasulullah SAW setelah beliau menjadi nabi pun ya, orang-orang Quraisy banyak yang menitipkan ya harta bendanya kepada Rasul. Ya. Karena mereka sangat yakin ketika barang-barang dititipkan kepada Nabi Muhammad, ketika itu mereka aman. Walaupun mereka tahu bahwa apapun mereka tidak mau masuk Islam, tetapi tetap percaya kepada Rasulullah SAW. Sehingga ketika beliau hendak hijrah ya, dan mau meninggalkan kota Mekah, ya, kemudian dalam proses hijrah beliau posisi tidurnya diganti oleh Sayyidina Ali. Kemudian sebelum Rasul pergi, Rasul menitipkan kepada Sayyidina Ali agar mengembalikan semua benda-benda milik ya orang Quraisy yang dititipkan kepada beliau. Padahal kalau secara secara nafsu mungkin ya, beliau akan dibunuh oleh orang Quraisy, beliau akan dianiaya oleh orang Quraisy, tetapi karena kemuliaan, karena sifat amanah yang dimiliki beliau, maka ketika itu amanah-amanah yang dititipkan kepada beliau dia tunaikan, dia kembalikan kepada orang-orang yang berhak. Sehingga demikian sifat mulia Rasulullah SAW menjaga amanah bahkan untuk orang lain yang berbeda agama sekalipun. Yang ketiga, kedudukan amanah dalam Islam, ia merupakan min akhassi khasaisil mujtama'il imani. Di antara keistimewaan paling istimewa ya, masyarakat imani. Ya, masyarakat yang penuh dengan keimanan. Sebagaimana dituliskan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Ya. Sungguh telah beruntung orang-orang beriman. Ya. Dan disebut banyak sifat-sifatnya, dan di antara sifat-sifat mukmin tersebut adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ya. Dan orang-orang yang terhadap amanah mereka dan janji-janji mereka, mereka senantiasa memeliharanya. Jadi amanah ini adalah salah satu ciri utama bagi masyarakat yang penuh dengan yang kuat keimanannya. Yang kemudian dalam ayat tersebut, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka lah orang-orang yang akan menjadi pewaris, memiliki hak masuk ke dalam surga Firdaus. Ya, jadi dengan menjaga diri dalam proses dalam amanah kita, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung karena keimanan kita, dan kita akan mendapatkan hak untuk masuk ke dalam surga Firdausil A'la. Ikhwan fillah rahimakumullah, yang selanjutnya makanatul amanah fil Islam, yaitu adalah al-amanah dalilun ala imanil abdi billahi ta'ala. Amanat adalah bukti keimanan seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Wal khiyanah, dan kebalikannya al-khiyanat dalilu nifaqihi, dalil ciri kemunafikannya. Ya. Jadi ketika kita memiliki amanah, maka kita disebut orang beriman. Maka kita berhak untuk mengemban predikat beriman. Tetapi ketika amanah ini kita telantarkan
dan kita termasuk ke dalam ke dalam sifat khianat, maka berubah menjadi munafik. Seolah-olah tidak ada batas gitu ya. Tidak ada sikap lain antara amanah dan khianat. Ada tengah-tengahnya. Kalau kita tidak amanat, ya khianat. Kalau kita tidak khianat, ya amanah. Kalau kita tidak amanah, maka kita khianat dan kita masuk ke dalam kemunafikan. Dan kalau kita menjaga diri dari khianat, ya menjaga diri agar tidak khianat, kemudian kita menjadi amanah, maka disitulah kita bisa membuktikan keimanan kita. Sebagaimana sahabat Rasulullah SAW yang menyebutkan ada 3 ciri orang munafik. Ya, ayatul munafiki thalathun. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana, dan apabila dia diamanahi dia khianat. Nah, hadis lain Rasul bersabda, la imana liman la amanata lahu. La imana, tidak ada keimanan, tidak sempurna keimanan seorang, liman la amanata lahu, bagi orang-orang yang tidak memiliki amanah dalam dirinya. Tidak usah lah, apa sih? Yang kedua, kemudian dalam hadis itu, la dina liman la ahdalahu, dan tidak memiliki agama orang yang senantiasa melanggar janjinya. Ikhwanifirullahaladzim, itulah besarnya kedudukan amanah dalam Islam. Poin yang keempat ya. Poin yang kelima, makanatul amanah fil Islam, kedudukan amanah dalam Islam, yaitu adalah innaha min agla ma yarzuquhullahu lil abdi. Yurziku ya. Innaha min agla ma yurziquhullahu lil abdi. Amanat ini adalah rizki yang paling mahal yang Allah berikan kepada seorang hamba. Jadi amanat ini adalah rezeki paling mahal yang Allah berikan kepada seorang hamba. Walaupun semua kehidupan atau karunia duniawi ya itu tidak kita miliki, tapi kita memiliki amanat, maka sifat amanat ini lebih berharga dibandingkan harta benda apapun. Ya. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, arba'un idza kunna fika fala alaika ma fataka minad dunya. Ada 4 hal. Ya. Kalau 4 hal tersebut ada dalam dirimu, ya, maka tidak peduli kalaupun semua dunia yang kamu miliki hilang. Jadi walaupun kita bangkrut sebangkrut-bangkrutnya, ya, rugi serugi-ruginya, tetapi kita memiliki 4 sifat yang hal ini, yang Allah sebutkan ini, maka itu sudah membuat kita beruntung sebagai seorang manusia. Apa itu yang 4? Yang pertama, sidqul hadits, ya, berkata yang benar, jujur, kejujuran. Yang kedua, hifdzul amanah, menjaga amanah. Yang ketiga, husnul khuluq, ya, akhlak yang baik. Yang keempat, iffatul mat'am, ya, yaitu mampu menjaga makanan dari yang haram. Jadi ketika kita memiliki amanat, maka itulah harta benda yang paling berharga yang Allah berikan kepada kita. Maka selama ini kita memberikan bekal kepada anak-anak kita, bekal ilmu, ya, bekal ekonomi mungkin ya harapannya. Tetapi yang jauh lebih berharga harus kita berikan kepada anak-anak kita adalah 4 sifat ini, diantaranya adalah al-amanah. Yang selanjutnya, kedudukan amanah dalam Islam adalah
sirrus sa'adah fid dunya wal akhirah. Amanah ini adalah rahasia kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, rahasia atau kunci bagi kebahagiaan seseorang di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Rasul mengajarkan kepada kita sebuah doa. Ya. Biasanya doa ini dicantumkan dalam doa khatmul Quran. Di antaranya ya. Allah Rasul bersabda mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal ju'i fa innahu bi'sad doji'. Ini Allahumma. Sesungguhnya aku Allahumma berlindung inna kepadamu a'udzubika minal dari ju'i fa innahu kelaparan. ba'sad dohi. Innahu bi'sad doji. Kan sesungguhnya kelaparan itu adalah sejelek penyakit lain. tidur. Ya. Tempat tidur yang jelek itu adalah kelaparan. Karena ketika lapar kita nggak bisa tidur nyenyak. Wa a'udzubika minal khiyanah, dan aku berlindung kepada engkau dari khianat. Fa innaha bi'satil bitanah. Karena sesungguhnya khianat itu adalah sejelek-jeleknya teman dekat. Jadi kalau orang yang sudah sangat dekat hidupnya dengan khianat, maka dia berteman dengan khianat. Khianat adalah teman yang sangat buruk. Kenapa? Karena dia menjauhkan kita dari surga Firdaus, menjauhkan kita dari sifat-sifat orang beriman, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, menyelisihi akhlak Rasulullah SAW, dan banyak sekali yang sudah kita sebutkan. Oleh karena itu, dapat kita memahami pentingnya amanat ini. Ikhwafirrahmakumullah. Kalau tadi kembali kepada definisi awal bahwa amanah ini adalah wad'u syai'in fi makanihi, ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya, maka amanat ini sangat dekat maknanya dengan makna adil. Ya, yang dibalik adalah zalim. Maka kembali kepada ayat yang pertama kita sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 72, ketika Allah menyebutkan bahwa Allah sudah memberikan amanah dunia ini kepada langit, bumi, dan gunung, dan mereka menolaknya, maka kemudian manusia ini memikulnya. Kemudian Allah ingatkan, innahu kana zaluman jahula. Ya, sesungguhnya manusia memiliki dua sifat yang buruk, yaitu doluman jahula. Doluman itu lebih dolim dibandingkan dolim. Karena kalau dolim itu sifatnya biasa, tapi kalau dolim itu memiliki makna mubalaghah, makna hiperbolis, sangat zolim. Ya, tapi kalau dolum sangat zolim, ya, maka sangat relevan ketika orang sudah tidak lagi mau mengemban amanah, menunaikan amanahnya, maka dia termakan oleh kezaliman dirinya. Ya. Ketika dia tidak bisa membersihkan dirinya dari sifat zalim, maka dia tidak akan pernah mampu menunaikan amanah, ya, sekecil apapun. Ya. Oleh karena itu, ketika kita berhadapan kepada mengajarkan kepada anak. Yang kedua, selain doluman jahul, bahwa sifat yang akan melemahkan kita dalam menunaikan amanah adalah sifat jahul, sifat sangat bodoh. Ya. Oleh karena itu, dua yang harus kita lakukan adalah membersihkan diri dari sifat zalim. Yang kedua, kita akan harus membersihkan Tapi tabat siaga, tapi jadi seluas-luasnya ilmu. Kalau kita hubungkan dengan akhir surat Al-Fatihah, ya, ketika orang dikuasai oleh kezaliman dirinya, maka yang terjadi adalah mereka menjadi orang-orang yang mereka tahu apa kewajiban mereka, apa amanah orang lain, tetapi kemudian mereka enggan untuk menunaikannya, maka disebut zalim.
Nah, ketika itu maka bagi mereka berhak mendapat gelar al-maghdub, benci, sebagaimana Yahudi. Mereka memiliki ilmu, mereka memiliki kelebihan, mereka diutus banyak nabi kepada mereka, tetapi tetap saja mereka zalim, tetap saja mereka khianat, bahkan membunuh para nabi. Sehingga akhirnya mereka mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sisi lain ketika orang-orang yang jahul, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang nggak tahu, dia tidak memahami apa amanah orang dari dirinya, apa amanah Allah untuk dirinya, apa manusia, apa amanah dia tentang manusia, tentang orang, tentang orang lain, tentang anaknya, tentang teman-temannya, tentang tetangganya. Ketika dia tidak tahu, itu juga menyebabkan kesesatan, ya, maka dia sebut ad-dhalin. Oleh karena itu kita penting untuk melatih anak-anak kita, tentunya diri kita agar kita bisa jaga diri agar tidak menzalimi siapapun, tidak menzalimi orang lain, tidak menzalimi diri sendiri, ya, tidak menzalimi apapun, ya. Itu perlu latihan dan perlu kesadaran yang sangat tinggi. Yang kedua, kita harus memahami ilmunya. Nah, siapa saja yang memiliki hak dari kita, ya. Siapa saja yang memberi hak dari kita. Seorang muslim yang lain memiliki hak dari kita, yang menjadi kewajiban kita, ya, anak-anak kita, orang tua kita, orang-orang yang berbuat kebajikan, rumah kita, the doers of good, karunia yang Allah berikan kepada kita, ilmu, ya, kesempatan, usia, itu adalah amanah semuanya yang harus kita tunaikan hak-haknya. Maka mengkaji masalah amanah ini membawa kita kepada Islam yang kafah, ya, membawa kepada kita kepada nilai-nilai kehambaan yang seutuhnya. Maka setiap kita memiliki sesuatu, maka yakinkan itu adalah amanah. Ini kemudian kita bisa latihkan kepada anak-anak kita, ya, kita beri mereka pemberian, misalnya buku, sampaikan kepada mereka. Nah, ini adalah amanah, jaga, jangan sampai hilang, jangan sampai rusak, jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Nah, ayah berikan handphone kepada anak yang sudah remaja, ini adalah amanah, ya. Alangkah baiknya kalau kita kemudian senantiasa menghadirkan, ya, memperdengarkan, ya, kata-kata amanah ini kepada anak-anak kita. Dan kita sadari juga kepada diri kita sendiri bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita, apapun yang menjadi kesempatan kita, ini adalah amanah yang harus kita jaga, harus kita tunaikan sebagaimana mestinya. Ikhwanakumullah, sekiranya semua manusia menunaikan amanahnya sesuai dengan sebagaimana seharusnya, maka insya Allah dunia ini akan dalam kondisi yang aman, ya. Kondisi hari ini di mana seluruh dunia diserang dengan wabah virus yang mematikan, virus yang mengkhawatirkan, virus yang menakutkan, virus yang kemudian menghambat banyak kegiatan. Ini saya yakin menunjukkan bahwa ada banyak amanah yang dilanggar. Ada banyak amanah yang dilanggar. Oleh siapa kita nggak tahu, tetapi pasti banyak orang yang melanggar amanahnya. Ya, mungkin kita tidak perlu memberikan siapa yang melanggar amanah tersebut, tetapi bagaimana kita sebagai seorang muslim kembali untuk memeriksa, memuhasabah amanah apa saja yang Allah berikan kepada kita yang belum kita tunaikan. Ya, ikhwafirah rahimakumullah, para pemirsa. Dalam kondisi Ramadan, situasi Ramadan yang penuh kemudahan untuk kita beramal, beribadah, ya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bermuhasabah diri, ya, dan kondisi kita sangat dekat dengan keluarga, dengan anak-anak, ya, dengan orang tua. Maka alangkah baiknya kita kemudian
mengisi hari-hari kita dengan dialog-dialog, dengan nasihat-nasihat, ya, yang kemudian kita ulas tentang masalah amanah ini. Kita mulai dari hal yang kecil-kecil, ya, amanah ibadah misalnya, kita bagaimana kita istiqomahkan sholat berjamaah di rumah gitu. Kadang ketika bagi keluarga yang tidak biasa untuk melaksanakan berjamaah di rumah, itu menjadi cukup beban gitu ya. Tetapi kita manfaatkan ini bagian amanah dari kita agar anak-anak kita betul-betul memahami bahwa orang tuanya menjaga amanah ibadah, ya, bahwa ibunya, ayahnya menjaga amanah mendidik anak-anak, harus mereka rasakan gitu. Sehingga itu akan menjadi bagian dari pendidikan yang akan mencetak mereka memiliki sifat amanah di kemudian hari, yang akan membentuk sifat amanah yang akan menjadi akhlak utama bagi dirinya. Alhamdulillah sudah 50 menit lewat saya menyampaikan masalah ini. Insya Allah untuk pertemuan hari ini kita sudah membahas definisi secara umum tentang amanah, kemudian menyampaikan beberapa poin mengenai makanatul amanah fil Islam, mengenai kedudukan amanah dalam Islam, yang intinya kedudukan amanah ini sangat-sangat besar, sangat-sangat penting, sangat-sangat utama yang harus kita miliki. Dan di pertemuan yang akan datang ya kita akan lanjutkan kepada tema pada bab atau fasal yang selanjutnya, terutama mungkin akan masuk ke dalam bagaimana cara-cara kita menanamkan amanat ini kepada anak-anak kita di rumah, maupun mungkin yang bagi guru amanat di sekolah, atau mungkin yang di kantor, ya, amanat ini harus ditanamkan kepada bawahan-bawahan, kepada seluruh karyawan kita gitu. Karena ini ya kunci keberhasilan, kunci kesuksesan, kunci keamanan itu adalah di amanah.